ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran dan Assalamualaikum Sunnah. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah karena kita bisa berjumpa lagi di acara live keimanan, doa dan zikir. Nah, acara ini spesial, terkoneksi dengan dua studio yang diintervalkan, dijarakkan antara dua kota, Jakarta dan Jawa Timur. Cukup jauh, Jawa Timurnya hampir di ujung, Jember, kota Jember gitu ya. Nah, alhamdulillah. Dan bagi pemirsa radio, untuk bertelepon sudah berbeda kali ini ya, untuk malam ini aja insya Allah. Di nomor 021 212 32 333 ya. 021 212 32 333 itu untuk pemirsa radio yang tergabung dalam Art Visi. Insya Allah nanti akan kami umumkan radio apa saja. Dan bagi pemirsa Fatwa TV, sudah tertera di layar, insya Allah bisa langsung menelpon apa yang ingin ditanyakan kepada siapa? Al-Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Sekarang beliau sudah bersama kita. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah bi khair wal afiyah. Mudah-mudahan para pemirsa dan juga para pendengar begitu juga hendaknya. Naam, Allahumma amin. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Baiklah Ustaz, Allah ternyata mengijabah doa kita pekan kemarin ini. Semoga kita dapat bertemu lagi. Nah, kejadian bertemu lagi Ustaz. Naam. Alhamdulillah. Iya Ustaz, ini kita berada di live interaktif keimanan, doa dan zikir, lintas dua studio, Jawa Timur dan di Jakarta. Dan ini cukup banyak pertanyaan yang masuk, tapi sebelum itu bolehkah kami dapat nasihat, ya, petua dari Antum Ustaz untuk bagaimana sih cinta yang kita sering dengar dari mulai dulu zaman saya waktu muda misalnya ya, namanya cinta ya, cinta monyet ya, cinta gorila gitu Ustaz ya. Nah, terus sekarang cinta yang sesungguhnya tuh kayak apa Ustaz? Cinta yang hakiki, yang sesungguhnya itu cinta model apa Ustaz? Yang bagaimana kepada siapa? Monggo Ustaz, fadal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma amin. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, berbicara masalah cinta, tentu semua hati ingin meraih dan ingin membuktikan cinta tersebut. Ungkapan yang semua ingin mengungkapkannya. Semua mengatakan ingin melakukannya. Tapi apakah setiap yang mengatakan cinta tersebut atau yang ingin meraih atau membuktikan dalam realita kehidupan, apakah dia mampu melakukan hal itu? Tentu cinta yang kita maksud cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah dan Rasulnya merupakan bukti keimanan, merupakan pertanda keimanan seorang hamba pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman seorang kalian sampai dia mencintai aku melebihi dari cinta kepada orang tuanya, melebihi cinta dia kepada anaknya dan seluruh umat manusia. Rasulullah SAW juga bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma."
ada 3 perkara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bila seorang memiliki ketiga perkara tersebut, melaksanakannya, dia akan mendapatkan manisnya iman, akan merasakan manisnya iman. Yang pertama kata Rasulullah SAW, bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai dari siapapun yang ada, ya, dari seluruh makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi, bagaimana kita membuktikan cinta tersebut? Apakah cukup hanya dengan lisan atau tulisan, atau kita berkuar-kuar bahwa saya cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sungguh cinta itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan bukti nyata. Cinta tanpa pengorbanan adalah cinta palsu. Cinta tanpa bukti yang nyata dalam kehidupan adalah cinta buta, cinta dusta. Maka bila seorang mencintai Allah dan Rasulnya, maka buktikan cinta tersebut dalam kehidupan yang real, kehidupan yang nyata. Bagaimana membuktikannya? Ya sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat ini. Allah berfirman, wahai Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada mereka Muhammad yang mengaku mencintai Allah, mencintai Rasulnya, katakan kepada mereka, jika kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim. Jadi bukti cinta adalah ittiba, dan ittiba ini pula yang sesungguhnya bukti ya kita membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita membela Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba, dan ini tentunya lebih utama, lebih besar. Karena ittiba menuntut kita untuk selalu sepanjang hidup kita memboikot produk orang-orang kafir. Itu mungkin temporer. Tapi ya, ittiba'an Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menyertai hidup kita. Mulai kita balik sampai akhir hayat kita, kita dituntut untuk memperjuangkan Rasul, yaitu ittiba, mengikuti beliau, sehingga amal ibadah dibangun di atas sunnah dengan ikhlas, dan ibadah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perjuangan pembelaan terhadap Rasul yang tidak akan pernah berakhir ya selama hayat di kandung badan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk mengenal ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal akidahnya, mengenal ibadahnya, mengenal akhlaknya, mengenal perjuangannya membela agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah muliakan kita untuk menjadi umat yang betul-betul tulus cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam. Nah. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga kita semua di sini, saya terutama dan teman-teman di sini juga pemirsa dan pendengar radio dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Nur Ihsan ya. Baiklah, berikutnya Ustaz, bolehkah kita mulai membacakan pertanyaan? Ya, silakan. Baiklah, alhamdulillah. Pertanyaan seperti ini Ustaz, dari pertanyaan dari Bapak Iman di Palembang. Mau bertanya ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Muhammad Nur Ihsan. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan jika seseorang membaca Yasin di malam hari, maka di pagi hari dosanya diampuni? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Jazakallah khair. Nah, baik, terima kasih kepada Pak Imam di Palembang. Barakallahu fiik. Ya, apakah ada ya penjelasan khusus
tentang keutamaan surah Yasin, barang siapa yang membaca di malam hari maka di pagi hari akan diampuni dosanya. Allahu alam, sepanjang yang saya baca tentang keutamaan Yasin dan keutamaan surat-surat yang lain, ya, sepanjang atau ya sebatas apa yang saya ketahui tidak terdapat ya keutamaan seperti itu. Ada hadis yang menjelaskan ya bacakanlah surah Yasin terhadap ya atau saudara kalian atau terhadap seorang yang meninggal, dan itu pun dilemahkan oleh para ulama ya hadis tersebut. Adapun yang tadi, barang siapa membaca ya Yasin di malam hari, di pagi hari diampuni dosanya. Ya, ini jelas ya dari redaksinya saja, dari ya ungkapannya saja itu tercium bau ya kepalsuan. Yes, Kenapa demikian? Karena surat yang paling utama di dalam Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah, ya, surah Al-Fatihah yang paling utama dalam Al-Quran tidak ya mendapatkan keutamaan seperti itu. Artinya bila seorang membaca surah Al-Fatihah di malam hari, tidak ada jaminan di pagi hari diampuni dosanya. Kemudian juga ayat yang paling mulia dalam Al-Quran yaitu ayat kursi, tidak terdapat juga, ya. Kemudian juga surat Qul huwallahu ahad yang menyamai keutamaannya sepertiga Al-Quran, ya, juga tidak terdapat seperti itu. Maka ini jelas menunjukkan ya bahwa apa yang disampaikan tadi ya tidak benar, karena kata para ulama di antara tanda-tanda indikator kepalsuan tadi adalah pahala yang besar, ya, yang berlipat ganda, kemudian amalan yang begitu ringan. Nah, ini jelas sebagai indikator bahwa hal demikian itulah satu kepalsuan, bukan hadis, bukanlah keutamaan yang ada landasannya yang sahih dalam syariat kita. Nah, demikian, wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Tidak ada landasannya. Baiklah, alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari Arif di Nusa Tenggara Barat. Arif di Nusa Tenggara Barat bertanya seperti ini Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Arif dari Nusa Tenggara Barat mau bertanya, apakah boleh kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada non-muslim? Mohon nasihatnya Ustadz, pencerahannya. Ya, tidak diragukan bahwa kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un kalimat yang menunjukkan kepada ya berserah diri kepada Allah, bahwa kita milik Allah, ya, kita milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Baik yang muslim, baik yang ya kafir, non muslim, semua adalah hamba Allah. Ya. Dan akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, akan tetapi konteks tersebut ya tentang cobaan dan ujian yang atau ayat tersebut, kalimat tersebut ya, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, bahwa orang beriman, mereka orang yang bersabar tadi, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini dalam konteks ya tentang orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman apabila mereka mendapatkan cobaan, ujian, maka mereka bersabar dan mereka yang mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, dia meyakini hamba Allah yang taat kepada Allah. Ya. Kemudian dia hamba yang beriman kepada Allah dan kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka dalam hal ini kalimat tersebut ya diucapkan ya bagi dalam kondisi seorang mendapatkan musibah. Nah, musibah baik juga ya dalam urusan agama secara utama, bahkan juga dalam urusan dunia. Ya, yang menimpa dia semua milik Allah dan akan kembali pada Allah. Nah, sekedar mengucapkan hal demikian itu tidak ada masalah. Tapi yang dilarang adalah mendoakan orang-orang kafirin yang telah meninggal ya untuk keselamatan atau keampunan. Nah, sesungguhnya ya, yang demikian itu adalah hal yang dilarang. Adapun sekedar mengucapkan innalillah, terjadi musibah, innalillah wa inna raji'un, ya, baik mungkin ya musibah yang menimpa kaum muslimin atau mungkin insiden yang menimpa manusia secara
secara umum, maka kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naam. Jadi insyaallah sebatas itu tidak ada masalah, tapi yang dilarang adalah mendoakan ya orang-orang kafirin yang telah meninggal untuk mendapatkan keampunan atau rahmat. Demikian wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya, atas pencerahannya. Baiklah berikutnya Ustaz, ini pertanyaan dari Mas Rurotin. Bapak Mas Rurotin di Jawa Timur. Pertanyaannya seperti ini. Jika kita setiap hari fokus pada hafalan, lalu itu membuat kita tidak sempat membaca Al-Quran. Karena kita sendiri mentargetkannya 1 bulan hatam 1 kali. Lantas, mana yang lebih afdol? Menghafal Al-Quran, beberapa surat, dan kemudian atau membaca 1 juz per hari tanpa menghafal? Nah, terima kasih kepada Bapak yang bertanya dari, kalau tidak salah tadi Jawa Timur. Iya, betul. Nah, barakallahu fi. Jadi mana yang lebih utama seorang menghafal ya Al-Quran setiap harinya atau dia membaca 1 juz ya. Tentu yang utama dalam hal ini adalah seorang ya membaca Al-Quran dengan tadabbur. Ya, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Nah, menghafal Al-Quran merupakan ya amal ibadah, ketaatan dan kemuliaan. Bila seorang diberi kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, umur sehat, punya kesempatan dan masih punya ingatan kuat, maka manfaatkan untuk menghafal ya Al-Quranul Karim, ya, sesuai dengan kemampuan dia. Ya, kalau dia targetkan setiap hari bisa menghafal mungkin 1 ayat atau 2 ayat, luar biasa. Nah, akan tapi yang lebih utama dari itu adalah seorang untuk terus terus bersama Al-Quran, tidak meninggalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Nah, dengan tadabbur. Maka ini yang harus diperhatikan. Jika seorang bisa mentargetkan yang menghafal Al-Quran mungkin setahun atau 2 tahun, ya, atau mungkin lebih, ya dia programkan untuk hal itu. Maka jangan ditinggalkan, kendati sedikit. Tapi membaca Al-Quran, ya jangan sampai ditinggalkan. Ya, mentargetkan 1 juz, bagus. Nah, luar biasa. Nah, jadi bisa digabungkan. Tapi saya melihat, apalagi mungkin ya faktor mungkin umur seseorang yang mungkin dah lanjut usia dan mungkin lemah hafalannya, maka jika tidak mampu melakukan hal itu, maka hendaklah dia untuk banyak membaca Al-Quran. Akan tetapi kalau mungkin yang bertanya mungkin ya mahasiswa atau mahasiswi atau mungkin anak-anak kita yang mungkin ya SD atau SMP, maka kita katakan fokus dia menghafal Al-Quran dulu. Setahun 2 tahun dia menghatamkan, kemudian setelah itu terus dibimbing, diingatkan untuk murajaah hafalannya agar tidak ya hilang hafalan tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Masya Allah Ustaz, itu tips yang Masya Allah, insya Allah bermanfaat sekali Ustaz itu Masya Allah. Jadi untuk usia muda menghafal ya Ustaz ya, bagi murid mereka yang sudah usia dengan kemampuan menghafalnya sudah berkurang, maka diupayakan tetap membaca Al-Quran ya Ustaz ya. Masya Allah ya, seperti itu. Dan ya, mengusahakan juga untuk terus membaca. Nah, 1 ayat luar biasa, diusahakan 1 ayat bisa hafal ya 1 hari, luar biasa, diulang-ulang terus ya. 1 ayat 20 kali, 50 kali ya. Setiap dia mengulang akan berpahala. Nah, demikian. Masya Allah Ustaz. Baiklah Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya lagi Ustaz, ini pertanyaan dari telepon ternyata Ustaz, sudah ada yang masuk ini Ustaz. Kita tanggapi ya Ustaz ya. Iya, silakan. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dari Bapak siapa di mana? Dari Pelampang, Pak Imam. Bapak Imam di Pelampang? Ya, Sumbawa, Pak. Oh, Sumbawa, Masya Allah. Pak Imam di Sumbawa. Silakan Pak Imam, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanyakan begini, Pak Ustadz. Ini masalah ibadah, Pak Ustadz. Silakan. Itu masalah ibadah nih, Pak Ustadz. Ini kan bisa dengar-dengar dari Bapak Ustadz, itu orang-orang berbuat menjadi dukun, berbuat syirik, menyembah kuburan, itu misalnya dia bisa dia pakai jimat itu Pak Ustadz.
Tapi dia rajin, dia ke masjid 5 waktu. Ya, lanjut. Nah, terus dia berangkat haji. Tapi bagaimana ibadahnya itu Pak Ustadz? Saya tuh ingin penjelasan yang benar gitu Pak Ustadz. Saya kan di sini lingkungan saya itu sudah banyak sekali orang semua merata, orang pakai begitu aja Pak Ustadz. Gitu. Baik. Itu saja Pak Imam? Ya. Bagaimana Baik. ibadahnya itu Pak Ustadz? Apa diterima apa enggak? Kita tidak tahu Pak Ustadz. Saya minta penjelasan dari Pak Ustadz. Ya, baiklah Bapak Imam. Terima Ya, kasih atas teleponnya ke Fatwa TV. Semoga pekan depan bisa bertelepon lagi. Tafadhal Ustaz. Naam. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran kepada Pak Imam di Sumbawa atas pertanyaannya. Jadi bagaimana status ibadah seorang yang mungkin dia dukun ya atau buat syirik tadi disebutkan, menyembah kuburan atau memakai azimat dan yang lain-lainnya. Jadi dalam hal ini tentu ada ya, tidak bisa digeneralkan hukumnya. Ya, itu harus dirinci. Tidak diragukan bahwa perdukunan tersebut itu pasti menggunakan media namanya syaitan, ya. Dan seringkali ya disertai dengan perbuatan sihir. Dan seorang yang mendatangi ya dukun, mendatangi dukun dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Itu mendatangi saja. Bagaimana dengan pelakunya? Ya, mendatangi saja tidak terima arba'ina yauman atau arba'ina laila. Tidak terima solatnya selama itu. Jika dia membenarkan apa yang disampaikan dukun tadi, telah kufur kepada apa yang diturunkan pada Muhammad SAW. Mengabarkan sesuatu yang gaib. Enggak ada yang mengatakan yang gaib di langit dan demi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, berbuat syirik. Syirik apa ini? Kalau syirik yang syirik besar, yaitu syirik yang menyembah selain Allah, bernazar pada ya kuburan, bernazar pada patung berhala, atau meyakini ada roh-roh halus yang bisa mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan, atau yang bisa membentengi diri dia dari berbagai penyakit atau mungkin hal yang dia takuti, ya menyelamatkan dia, atau ya mencintai kecintaan yang disertai dengan ketundukan kepada sesuatu yang dicintai tadi, atau dia takut yang tersembunyi. Itu takut apabila dia tidak melakukan sesuatu kepada apa yang ditakuti tadi akan ditimpa musibah. Itu takut yang tersembunyi. Ya, atau berdoa ya memohon kepada penghuni kubur. Ini adalah syirik besar. Pelakunya telah kufur, yaitu keluar dari Islam karena berbuat syirik. Ya, telah berbuat syirik. Itu perbuatan syirik yang mengeluarkan dari Islam. Nah, apalagi menyembah kuburan bisa, atau memohon kepada penghuni kubur, atau meyakini penghuni kubur bisa mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan. Nah, adapun masalah memakai azimat, jika azimat ini jika dia menjadikan sebagai media sebab, sementara dia meyakini Allah yang mendatangkan kebaikan, Allah yang menolak kemudaratan, tapi ini sebagai sebab ya untuk hal itu, maka ini termasuk ke dalam syirik kecil, tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Nah, tapi jelas akan mengurangi nilai ibadah dia. Nah, adapun syirik besar tadi, ibadahnya akan sirna, amalannya akan pupus semuanya. Karena Allah menyebut dalam Al-Quran ya tentang para nabi, bagaimana para anbiya seandainya mereka berbuat syirik akan sirna amalan mereka. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik maka akan sirna amalan mereka. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu, in secara khusus kepada nabi kita. Ya, jika engkau berbuat syirik Muhammad maka akan sirna amalanmu. Nah, adapun ya yang menggunakan media tadi, bukan gelang misalnya, atau tali yang diikatkan di paha atau di lengan atau yang sejenisnya, atau memakai cincin ya, kemudian yang ada ya, bacaan-bacaannya, mantra-mantranya dan azimat dan yang lain-lainnya, atau terkadang ya
anak yang dikalungkan namanya Tamimah, yang mereka meyakini akan menyelamatkan anak dari pandangan mata yang khianat, ain istilahnya, kemudian gangguan jin dan yang lainnya, atau menggantungkan di rumah, di pintu misalnya, di atas pintu tersebut ya bermacam warna-warni kain, kemudian ada di sana ya raja-rajanya, bacaan-bacaan, itu mah perbuatan syirik. Nah, itu perbuatan syirik kecil, tapi jika dia meyakini itulah yang menolak bala, mendatangkan kebaikan, ini adalah syirik besar. Nah, jadi jika syirik besar ya tidak ada arti amalan dia. Karena Allah menyebutkan jika berbuat syirik maka akan sirna amalannya. Jadi ini harus diperhatikan. Oleh karena itu bagaimanapun ya seorang dalam beribadah adalah ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syarat yang pertama, ikhlas. Ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh pembahasan ini panjang sebenarnya, masalah syirik, ya bentuk-bentuk syirik dan hukumnya, tentang bahayanya, masalah perdukunan, masalah menyembah kuburan. Ini pembahasan yang satu topik dari pembahasan tersebut membutuhkan waktu untuk menjelaskannya. Tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi memberikan gambaran ya secara global tentang bahaya dari praktek-praktek yang perdukunan, kesyirikan, dan juga ya hal-hal yang dilakukan tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah seperti itu ya Ustaz penjelasannya Ustaz ya. Insya Allah Bapak Iman di Sumbawa bisa paham ya insya Allah ya. Baiklah, ini sudah ada penelpon baru, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Rusmini, Masya Allah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabar Pacitan? Alhamdulillah semua sehat. Mudah-mudahan di studio juga seperti itu. Amin Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan Ibu? Iya, ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya selalu nerisis. Nggak apa-apa Ibu, silakan. Karena saya dulu kalau mendengar siapa saja yang memberitahu pada saya, itu yang mengajari saya, insya Allah saya laksanakan. Tapi ternyata seperti ini, kalau tidak ada contoh dari Rasulullah, ternyata tidak diterima. Makanya saya berusaha, Ustadz, semaksimal mungkin berusaha. Yang saya maksud, sehubungan dengan pertanyaan saya yang minggu lalu itu, Ustadz, masalah doa, sholat duha. Kalau dulu saya mengamalkan itu, Allahumma inna duha ukawal fa'aba ukawal jamala jamal ukawal kuat seterusnya. Ternyata Ustadz bilang itu Ustadz saja tidak mengamalkan seperti itu. Terus yang bagaimana doanya Ustadz? Kami mohon keikhlasan Ustadz membacakan doanya 1 kali atau 2 kali, syukur kalau sampai 3 kali, insya Allah saya siap untuk mencatatnya Ustadz. Terima kasih jawabannya dan penjelasannya dan ilmunya. Jazakumullah khairun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, itu Ibu Rusmini bertanya doa pengganti, mungkin ya mengganti doa Allah untuk sholat duha itu. Mangga Ustadz, pada Ustadz. Ya, taib. Terima kasih kepada Ibu Rusmini ya, barakallahu fiik. Nah, atas pertanyaannya. Jadi tadi doa yang yang diutarakan tadi yang mungkin biasa dibaca mungkin sebagian yang sholat duha. Iya. Ya, apakah memang ada sunnah dari Nabi seperti itu? Ya, saya katakan memang tidak ada ucapan yang seperti itu. Ulama duha dan seterusnya. Ya. Saya tidak hafal sampai akhir dari doa tersebut. Nah, kemudian sebagaimana yang pernah disampaikan, tidak ada doa khusus. Ya, doa khusus. Ada satu riwayat, tapi untuk sekarang ini ya saya ragu mengucapkan karena ya perlu saya cek lagi. Itu ada ya sebagian para ulama menyebutkan itu di antaranya mungkin yang juga terdapat dalam sebagian hadis yang dibacakan oleh Nabi, yang dibaca doa begitu. Tapi itu bukan khusus untuk duha. Ya. Bukan khususnya untuk duha. Jadi intinya memang tidak ada doa khusus secara spesial gitu, memang harus itu yang dibaca. Tidak.
Oleh karena itu untuk sekarang mohon maaf Ibu ya Rusmini, saya akan janjikan pekan depan saja insyaallah mungkin ya riwayatnya yang pas, doanya mungkin ya berkaitan dengan sebagian doa zikir yang mungkin diucapkan dibaca di waktu duha. Tapi kembali saya katakan bahwa secara spesial khusus itu harus dibaca tidak ada. Jadi Ibu intinya berdoalah ya untuk kebaikan, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, anak ya, kesehatan, kemudian kebaikan dunia dan akhirat. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baiklah Ustaz, alhamdulillah seperti itu jawaban. Semoga Ibu Rusmini bisa sabar-sabar ya. Insya Allah Ustadz menjanjikan pekan depan insya Allah bisa dikabarkan lagi doa yang sebetulnya tidak khusus untuk di waktu duha, untuk bisa kapan saja begitu Ustadz ya. Nah, alhamdulillah. Baiklah Ustadz, ini coba kita sebetulnya saya mau membacakan pertanyaan yang berikut, tetapi sepertinya ada telepon masuk. Ini coba diseleksi dulu bersama tim di administrasi yang di MCR. Bagaimana teman-teman? Bagus? Baik. Coba kita sapa. Baiklah, coba kita sapa ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah ini di Bandar Lampung, Pak. Hamba Allah Bandar Lampung. Saya juga hamba Allah, Pak. Di Lampung ya, Pak ya? Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan kepada Dr. Muhammad Nur Ihsan? Ada ini, Pak. Silakan, apa yang ditanyakan? Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak. Bapak di Lampung, televisinya atau volume televisinya dikecilkan ya Pak, bisa? Iya, ya. Suara televisinya dikecilkan agar tidak mantul. Jadi saya mau nanyakan itu bagaimana hukumnya itu saya menuntut ilmu kepada seorang pendakwa, tapi dia itu apa yang disampaikan kepada kami itu tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh dia. Contohnya ya mungkin dia banyak membid'ahkan satu ibadah-ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Di antaranya adalah tentang ritual-ritual kematian. Tapi ternyata Ustadz itu tetap melakukannya itu Pak Ustadz. Setelah saya tahu, saya tinggalkan itu. Itu hitungannya bagaimana Pak Ustadz. Tapi saya ingin sekali mencari haus untuk menuntut ilmu itu Pak Ustadz. Masya Allah. Baiklah, itu saja Bapak di Lampung. Ya gitu aja Pak. Saya ingin pencerahannya Pak Ustadz. Itu sikap saya benar untuk meninggalkan dia. Terus insya Allah saya mencari yang mungkin Ustadz yang kapasitasnya lebih sesuai dengan apa yang disampaikan dan apa yang diamalkan Pak. Segitu. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Bapak yang di Lampung ya. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi intinya hukum belajar kepada seorang yang ya perkataan atau perbuatan dia tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Nah, dia melarang sesuatu kemudian malah ya melakukannya. Taib. Pertama tentunya ini sikap yang tercela ya bagi seorang guru atau mungkin seorang ustadz yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan. Nah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar ya kemurkaan di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak diamalkan. Nah, ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Ya, apa kalian memerintahkan manusia dengan kebajikan? Ya. Wa ta'muruna bil birri wa tansawna anfusakum, kemudian kalian melupakan diri kalian. Kan begitu. Sementara kalian membaca Alkitab, tidakkah kalian memiliki akal kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu dalam hal ini bagaimana sikap kita? Ya.
Yang pertama tentu sikap seorang penuntut ilmu ya betul-betul mencari guru yang betul-betul menjadi tauladan ya. Ini yang pertama. Karena agama ini, ilmu ini adalah agama. Karena belajar ilmu bukan sekedar hanya mempelajari sebuah teori atau mungkin menambah wawasan keilmuan kita, pengetahuan kita, tidak. Tapi yang lebih utama dari itu kita mendapatkan panduan, contoh atau figur yang menjadi tauladan ya di dalam kita mengamalkan ilmu tadi. Nah, ini dengan akhlak. Jadi ini yang harus diperhatikan. Seandainya kita di suatu tempat yang di sana tidak ada yang menyampaikan ilmu kecuali ya ustadz yang tipenya seperti itu ya, dengan segala keterbatasannya, maka dalam hal ini tentu inilah mungkin yang dikatakan oleh para ulama ya, undur maqal wala tandur undur maqal wala tandur man qal. Perhatikanlah apa yang diucapkan, tapi jangan perhatikan siapa yang mengucapkan. Artinya di sini ikuti kebenaran. Ini dalam kondisi jika seandainya kita di suatu daerah atau tempat yang tidak ada lagi di sana tempat belajar, hanya itu yang bisa kita jadikan sebagai mungkin tempat belajar. Maka perhatikan kalau itu disampaikan al-haq, ya sampaikan, ambil kebenaran itu dan amalkan gitu. Adapun dia yang tidak mengamalkan, dia mengandung dosa, menanggung dosanya. Ya. Tapi ilmu yang disampaikan, ya itu adalah hak kebenaran, itu wajib kita terima. Tapi jika seandainya kita di tempat komunitas yang alhamdulillah bisa kita mencari, menseleksi para ustadz, para buya dan guru dan kiai mungkin ya, maka cari yang ideal. Orang-orang yang betul bisa dijadikan sebagai tauladan, ya dijadikan sebagai panutan di dalam kita menuntut ilmu tadi. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi wallahu a'lam. Nah, demikian. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz atas pencerahannya. Semoga Bapak hamba Allah di Lampung tadi bisa paham apa yang sudah Ustaz sarankan seperti itu ya, atas permasalahan yang dialami di daerahnya di Lampung ya, di tempat tinggalnya. Baiklah Ustaz, ini sebenarnya sudah ada penelpon lagi, tapi sebelumnya biar teman-teman cek dulu apakah sesuai dengan tema kita kali ini. Baiklah, kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dengan Bapak siapa di mana? Pak Iwan di Bintaro, Pak. Bapak Iwan di Bintaro. Dekat nih, Jakarta ya. Baiklah, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan Bapak Iwan? Nah, ini Pak Ustadz, yang menjadi pertanyaan begini. Waktu kita pergi haji, lanjut. Kita tuh kan disuruh setelah mendarat di Jeddah, kita tuh kan baru mandi dan pakai ihram dan berniat untuk haji. Sedangkan begitu kita di Mekah, kita menanyakan kepada seorang syekh di masjid, kita sholat di masjid dekat hotel, ada yang menanyakan, sebetulnya kita tuh berniat itu di atas pesawat apa setelah mendarat gitu, Ustaz. Jadi bimbang itu. Makanya yang benar itu apakah di atas pesawat di Lam-Lam atau setelah mendarat di Jeddah kita berniat itu. Karena ini kata Syekh itu, siapa yang menukar? Yang menyuruh kan Rasulullah kan di Lam-Lam di atas pesawat 15 menit sebelum mendarat katanya. Kok ditukar? Siapa yang nyuruh nukar katanya? Seperti itu ya Bapak Iwan ya. Ya, jadi itu saja. Jadi kita ini bimbang nih, haji kita sah apa enggak nih. Oh, taib Ustaz. Baiklah Bapak Iwan. Itu ya, insya Allah. Baiklah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair Pak Iwan atas pertanyaannya ke Fatwa TV. Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Iwan, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Ya, saya tidak akan menjawab dengan panjang lebar, tapi mungkin nanti bisa diutarakan lebih luas lagi pada ustaz yang lain. Tapi yang jelas ya bahwa kalau kita dari arah ya Indonesia ini mau ke Timur Tengah sana, maka miqat kita yaitu di Lam-Lam. Sebagai yang sampaikan tadi, kurang lebih 15 menit sebelum mendarat itu kita yang melewati Lam-Lam. Maka dalam hal ini seorang ya dia ihram
di atas pesawat tersebut. Dia mengucapkan labbaika Allahumma umratan. Ya, kalau seandainya dia langsung haji, labbaika Allahumma hajjan, seperti itu. Nah, dan itu merupakan ya ihram dari ihram dari miqat itu merupakan wajib haji. Nah, merupakan wajib haji atau umrah. Nah, dan barang siapa yang melewati berarti dia melanggar ya hal yang berkaitan dengan wajib. Dan kaidahnya meninggal sesuatu yang wajib maka diganti dengan dam begitu. Nah, maka dalam hal ini ya ini tentunya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Tapi sepertinya Pak Iwan mungkin yang menjadi ya landasan dia mungkin dari Departemen Agama yang mungkin mengatakan bahwa ya Jeddah itu merupakan miqat gitu ya. Maka sampai di sana mandi kemudian berihram. Nah, maka dalam hal ini ya lebih baik untuk menghilangkan keraguan tersebut seorang ya untuk ya membayar dam yang itu tentunya untuk menyempurnakan haji dia tadi. Nah, tapi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, insya Allah ditanyakan lagi kepada para ustaz yang lain yang mungkin yang akan menjelaskan secara detail tentang yang demikian itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya. Semoga tadi Bapak yang dari DKI di Bintaro tadi ya, semoga dapat pencerahannya ya atas jawaban dari Ustaz Nur Ihsan. Baiklah, ini sudah ada penelpon baru, semoga sesuai dengan tema pada malam ini. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Bapak Rahmat. Bapak Rahmat? Iya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di Kalimalang Selatan, Bapak Rahmat ya. Jakarta ya Pak ya? Kalimantan Selatan. Kalimantan, Masya Allah Kalimantan. Silakan Bapak. Enggak, saya ini kan dapat ujian dari Allah Ta'ala sudah 2 tahun. Lanjut. Adakah ibaratnya doa yang mustajab untuk istilahnya supaya Allah itu mengangkat penyakit saya ini sudah 2 tahun saya nggak bisa ke masjid lagi sekarang langgar gitu loh. Ya. Nah, minta doa ya. Baiklah. Itu saja Bapak Rahmat? Iya. Ingin bisa ke masjid, ya. Ya. Baik. Saya sudah 2 tahun lebih nggak bisa ke masjid ini. nah. Baiklah. Saya kepingin sekali untuk bisa ke masjidnya. Iya Bapak Baik. Rahmat. Baik Pak. Terima kasih Bapak Rahmat atas teleponnya ke Fatwa TV. Ya, dan minta doanya lah. Iya, insya Allah. Baiklah, tafadhal Ustaz. Ayo. Ya. Cukup Pak Rahmat? Cukup, sudah terputus Bapak Ustaz. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya. Barakallahu fiik ya Pak Rahmat. Ya, semoga Allah merahmati antum dan mengangkat ya penyakit yang sedang ya antum rasakan sekarang ini, dan tentunya semua itu pasti ada hikmah. Pertama sekali yang perlu diketahui bahwa dalam kondisi seperti yang dijalani sekarang ini, ibadah yang paling utama tentunya ya sabar tadi. Jadi ini waktu membuktikan kita itu ya bersabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian kita sampaikan tadi ya, orang yang bersabar, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ujian dunia ini bermacam-macam. Dan perlu diketahui juga bahwa tidak seorang pun dalam hidup ini merasakan kesulitan, capek, sakit, ya, perasaan gundah gulana, kemudian yang membuat dia sedih, bahkan tusukan duri yang menusuk dagingnya, itu semua akan menjadi kafarah, penghapus kesalahan-kesalahannya. Ini harus diyakini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi hambanya, bahwa apa yang Allah berikan karunia dan juga mungkin cobaan dan ujian yang mungkin Allah berikan pada seorang hamba itu merupakan keadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita jangan sampai mengkritisi Allah. Nah, tapi hendaklah kita yakin dan merestui, meridhai takdir tersebut,
kemudian kita terus mengintrospeksi diri, meningkatkan iman, ya. Dan jika seandainya yang selama ini kita rutin ke masjid, solat berjamaah, kemudian yang mendapatkan kondisi atau cobaan, ujian atau dalam keadaan bersafar, tidak bisa datang ke masjid, dan itu yang biasa kita lakukan, maka dalam hal ini pahala bagi seseorang tetap mengalir, ya, karena merupakan kebiasaan dia selama ini, ya. Berbeda dengan seorang yang mungkin tidak pernah solat berjamaah, tidak datang ke masjid, kemudian sakit, ya, dia tidak mendapatkan pahala tersebut. Tapi karena dia sakit, kemudian atau mungkin dalam pepergian tidak bisa datang berjamaah, tapi kebiasaan dia selama ini hadir dalam berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala dari jamaah tersebut, solat berjamaah tersebut, sebagaimana tatkala dalam keadaan sehat dan dalam keadaan mukim. Begitu dalam hadis. Nah, kemudian dalam kondisi sekarang yang seperti yang sedang dialami oleh Pak Rahmat tadi, maka berdoa kepada Allah untuk meruqyah diri sendiri juga, ya, mungkin dengan memegang tempat, mengusap tempat yang sakit tadi sembari mengucapkan, ya, membaca ayat yang paling utama dibaca, ya, surah Al-Fatihah, ya, baca Al-Fatihah berulang kali, ya, kemudian kalaupun, ya, setelah itu membaca ayat yang lain, ayat kursi, membaca doa yang diajarkan Nabi SAW, ya Allahumma shfi anta syafi la shifa illa shifa la yughadiru saqama. Kemudian doa yang diajarkan Nabi SAW, ya, bismillah a'udzu bi'izzatik wa qudratik min syarri ma ajidu wa uhadir, ya, bismillah, ya, dengan nama Allah, a'udzu bi'izzatik, aku berlindung dengan kemuliaanmu, wa qudratik, kekuatanmu, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari dari rasa sakit yang aku dapatkan, yang aku rasakan dan yang aku takuti. Jadi berdoa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mohon kesembuhan. Karena sebagaimana dalam doa, ya, para sebagian Nabi, idza marid wa huwa yashfini. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan aku. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Selama lisan kita bisa bergerak, lisan kita bisa berzikir, maka kendati mungkin kita tidak bisa berjalan ke masjid, tapi kita akan bisa menuai kebaikan tadi. Perbanyak zikir kepada Allah, Pak Rahmat. Ya, perbanyak zikir. Jangan pesimis. Hadapi, ya, hidup ini dengan segala optimis. Karena Allah yang memberikan demikian itu lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Semoga Bapak, ya, penyakit Bapak diangkat oleh Allah dan Bapak bisa bersabar dan menghadapi kondisi sekarang ini, dan mudah-mudahan bisa kembali, ya, normal seperti biasa, bisa berjamaah untuk datang ke masjid bersama kaum muslimin yang lainnya. Demikian, wallahu a'lam. Naam. Masya Allah, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz, atas nasihatnya kepada Bapak Rahmat tadi di Banjarmasin, ya. Baiklah, ini sepertinya sudah ada telepon masuk lagi. Coba kita sapa. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa, di mana? Dari Ummu Ihsan di Bogor. Ummu Ahsan di Bogor. Iya. Silakan. Aneh yang ini ditanyakan. Iya. Ummu Ahsan, ya. Afan, bisakah volume televisi dikecilkan? Iya, iya. Ya. Ummu Ihsan, ya, di Bogor, ya. Ummu Ihsan. Ya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ingin tanya ini, Ustaz, tentang doa. Apakah setiap salat sunat juga boleh doa itu diucapkan setiap sujud di salat sunat gitu? Satu, kalau yang jelas kalau di salat wajib kan memang dianjurkan, tapi di salat sunat juga sama, begitu juga. Itu satu, ya. Itu yang satu lagi, ada doa yang saya dapatin, apa boleh, apa ada dalilnya, ada apa enggak ya? Allahumma inni Allahumma fili dzambi kullahu diqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alatiyatahu wa sirrahu. Itu boleh enggak, ada dalilnya enggak gitu?
Nah, itu aja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Ihsan di Bogor ya tadi ya. Baiklah. Ya. Terima kasih kepada Ummu Ihsan, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah merahmati ya ibu dan keluarga serta kaum muslimin mana saja berada. Jadi dalam solat ya, apakah doa yang dibaca di waktu sujud, yang dibaca di waktu solat wajib, apakah juga boleh dibaca di waktu solat sunnah? Ya, dalam hal ini ya diperbolehkan. Karena pada dasarnya bacaan yang kita baca di waktu salat wajib ya subhana rabbiyal a'la, di waktu sujud itu juga yang dibaca di waktu salat sunnah. Nah, adapun doa-doa yang lain ya silakan. Ya. Bahkan di waktu salat sunnah, karena ini salat kita sendirian, inilah kesempatan untuk kita banyak ya memperpanjang doa, banyak berdoa. Adapun bila seorang salat berjamaah apalagi dia menjadi imam, maka dia ya perpendek, disingkat bacaannya agar memperhatikan kondisi makmum. Nah, begitu juga makmum mengikuti imam. Adapun dalam kesendirian dia, seorang solat sendirian, maka inilah kesempatan bagi dia untuk banyak berdoa. Kata Nabi SAW, wa fis sujud fa'aksiru fihi minad doa. Waktu sujud banyak berdoa, kata Nabi SAW. Nah, doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, yang banyak diucapkan Nabi SAW. Kemudian doa yang lain mungkin Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, atau doa-doa yang lain. Naam. Jadi tidak masalah, diperbolehkan untuk membaca doa-doa tersebut. Kemudian tadi ada redaksi doa yang disampaikan beliau, Allahumma ighfir dzambi kulli diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu. Apakah ini ada sahih hadisnya? Naam. Terdapat dalam hadis Nabi SAW doa yang diucapkan tadi, maka silakan dibaca, yang intinya mohon keampunan kepada Allah ya, tentang ya agar Allah mengampuni dosa seorang hamba, baik yang kecil, yang besar, yang pertama dan terakhir, yang tersembunyi dan yang tampak. Jadi semua itu ya yang ada pada diri seorang hamba. Jadi dia memohon semoga Allah mengampuni dosa dia keseluruhannya. Nah, semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Nah, Allahumma amin. Demikian Allahu a'lam. Allahumma amin. Baiklah, alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya kita coba bacakan pertanyaan dari website ini dari Panca Nur Arif Ustaz, namanya Panca. Di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustadz Nur Ihsan, saya mau bertanya, zikir tentang bertasbih 100 kali dicatat 1000 kebaikan atau dihapus 1000 kesalahan. Apakah cukup dengan membaca subhanallah saja atau ada bacaan yang lain Ustadz? Sekian, jazakumullah khairan. Nah, ya, apakah ya tasbih yang dibaca 100 kali setiap hari, ya, kemudian apakah cukup dengan subhanallah atau dengan baca subhanallah wa bihamdi? Ya, bisa dengan mengucapkan subhanallah dan subhanallah wa bihamdi. Nah, subhanallah, bahkan terdapat di antara zikir yang di pagi hari diucapkan 100 kali subhanallah wa bihamdi. Nah, jika dia membaca subhanallah saja ya sudah mewakili juga. Nah, jika dia membaca menambah dengan zikir yang lain subhanallah wa bihamdi subhanal azim, ya, kemudian juga ya, 4 kalimat yang dicintai oleh Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, itu juga termasuk ya subhanallah dalam zikir tersebut. Maka bisa dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi atau subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, keduanya insyaallah diperbolehkan. Nah, demikian wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah. Baiklah Ustaz, ini coba semoga kita masih memiliki waktu untuk menjawabnya. Ini ada pertanyaan. Baik, masih ada waktu sekitar 4 menit. Ibu Fitria Khairunisa di Banten Ustaz mau bertanya seperti ini ya. Assalamualaikum Ustaz Nur Ihsan. Bagaimana hukumnya mendengarkan MP3 lalu sambil mengikuti qori yang didengar itu dengan niatan untuk menghafal? Apakah ini diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Nah, ya, terima kasih kepada Ibu Fitri Khairunisa. Ya. Iya.
apakah hukum mendengar MP3 ya Al-Quran murattal sambil ya kita mengikuti bacaan qari tadi untuk menghafal? Ya insya Allah tidak ada masalah. Ini sebagai wasilah sarana yang bisa dilakukan. Nah, yang bisa dilakukan. Bila dia bisa menggabungkan keduanya, sembari melihat mungkin Al-Quran, kemudian sembari mendengar juga bacaan tersebut, dia ikuti, maka itu akan lebih baik. Karena bagaimanapun kita membuka lembaran Quran, melihat, ya sering membuka dan membaca, ini jelas adalah berpahala. Jika tidak bisa itu dilakukan, tapi hanya dengan mendengarkan MP3, ya, kemudian dengan murattal tadi, kemudian mengikuti bacaan qari' tadi, insya Allah tidak ada masalah. Tidak ada masalah, terutama di zaman sekarang ini. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendengarkan Al-Quran, mendengarkan bacaan bermacam ya qari, ya yang masya Allah yang bisa kita jadikan sebagai mungkin referensi untuk bisa menghafal Al-Quran, terutama yang makhrajnya betul-betul ya masya Allah gitu ya, tajwid dan yang berkaitan dengan hukum-hukum bacaan tadi. Jadi kesimpulannya tidak ada masalah. Silakan jika seandainya itu yang ya bisa dilakukan untuk melakukan atau untuk menghafal Al-Quran tadi. Nah, demikian wallahu a'lam. Alhamdulillah, baiklah. Barakallahu fiik Ustaz. Alhamdulillah, berikutnya ini pertanyaan terakhir insyaallah, ini masih ada kita waktu 4 menit. Ibu Azizah di Jogja. 3 menit ternyata. Ibu Azizah di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nur Ihsan. Mau bertanya bagaimana cara menyikapi iman yang sering naik turun. Mohon nasihatnya. Jazakallah khairan. Nah, taib. Jadi bagaimana menyikapi iman yang naik turun. Nah, ini dari Ibu Azizah di Jogja ya. Barakallahu fiha. Nah, bahwa ya tidak diragukan bahwa iman ini ya pasang surut, bertambah dan berkurang. Maka hendaklah kita selalu mengintrospeksi. Hendaklah kita selalu memperhatikan ya. Dan ini hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana iman itu bisa bertambah ya dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Bagaimana iman itu berkurang dengan berbuat maksiat. Nah, seperti itu. Maka hendaklah seorang hamba yang ingin selamat, yang ingin terus menjaga ya ketulusan imannya, kesempurnaan imannya untuk terus melakukan amal kebajikan. Karena amal kebaikan itu akan ya menimbul atau akan mengajak pada kebaikan yang lain, akan menyebabkan ya munculnya kebaikan yang lain. Seperti itu. Sebagaimana juga kejahatan akan menimbulkan kejahatan yang lain. Semakin dia bertambah kebaikannya, terus melakukan amal ibadah, akan bertambah ya imannya. Dan itu dirasakan, tidak bisa dipungkiri. Seorang bila baca Al-Quran, zikir, sholat, wajib dan sholat sunnah, berpuasa, bersedekah, terasa iman itu luar biasa dalam hatinya. Tapi tatkala mungkin mulai lalai sholat, atau lalai berzikir, lalai baca Al-Quran, terasa gersang ya iman tersebut. Maka untuk menyikapinya, ya bertaubat, beristighfar, kemudian lakukan amal kebajikan. Insya Allah seperti itu seorang akan bisa terus mempertahankan keimanannya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita semua untuk terus melakukan amal ibadah yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, yang akan menambah keimanan kita dan juga menyelamatkan kita dari berbagai ya media, sarana, wasilah yang akan menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Masya Allah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah nasihatnya. Semoga bermanfaat buat kita semua di sini Ustaz. Ustaz, sepertinya genap sudah waktu kita pertemuan malam ini. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya dan kesempatan yang diberikan kepada kami semua di sini dan juga nasihat-nasihatnya. Baiklah, semoga pekan ke depan kita bisa bertemu lagi ya Ustaz, masih punya waktu untuk kami di sini semua. Alhamdulillah. Boleh saya tutup Ustaz acaranya? Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, alhamdulillah genap sudah, tuntas sudah malam ini. Mari kita tutup acara dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi
dalil Al-Quran dan Sunnah.